Ya, selamat jumpa adik-adik dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang cantik, yang ganteng, yang cerdas, kelas 7 SMP semester genap. Kita lanjutkan belajar tentang segitiga. Matematika itu mudah, matematika indah bersama Pak Cipto. Yuk, kita awali dengan doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, anak-anak sekalian, adik sekalian, materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya ya, yaitu segi 4. Yang kalian sudah pelajari ada jasar genjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, persegi dan persegi panjang. Kali ini kita lanjutkan dengan segitiga ya. Yang pertama kita lihat jenis dan sifat segitiga. Ada apa aja sih? Ya, ternyata ada beberapa bagian ya. Pertama kita lihat segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ada apa saja? Satu, disebut dengan segitiga lancip. Apa sih segitiga lancip? Segitiga yang ketiga sudutnya lancip. Semua sudutnya lancip. Semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Ya, sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Misalnya 60, 50, dan 70 derajat. Ya, itu contoh segitiga lancip. Ketiga-tiganya ya, harus ketiga-tiganya. Yang kedua, segitiga siku-siku. Apa sih segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai satu sudut siku-siku. Ya, mempunyai satu sudut siku-siku yaitu pas 90 derajat. Kemudian satu lagi segitiga tumpul. Apakah segitiga tumpul? Segitiga tumpul adalah segitiga yang mempunyai satu sudut tumpul. Mempunyai satu sudut tumpul. Apa sudut tumpul? Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Jadi antara 90 dan 180 itulah sudut tumpul. Jadi hanya mempunyai satu sudut tumpul. Ya, itu ditinjau dari besar sudut. Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ditinjau dari panjang sisi. Ada segitiga sama sisi. Apa segitiga sama sisi? Ini sifatnya segitiga sama sisi adalah semua sisinya sama panjang. Ketiga sisinya sama panjang. Yang berakibat bahwa ketiga sudutnya juga akan menjadi sama besar. Tiga sisinya sama panjang dan tiga sudutnya sama besar. Kemudian segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Apa sih segitiga sama kaki? Yaitu segitiga yang mempunyai dua sisi sama panjang. Mana aja terserah. Mempunyai dua sisi sama panjang. Ini berakibat juga mempunyai dua sudut yang sama besar. Jadi kalau dua sisinya sama panjang, pasti dua sudutnya sama besar. Itulah segitiga sama kaki. Kemudian yang terakhir segitiga sembarang. Apa sih segitiga sembarang? Segitiga yang tidak ada sisi yang sama panjang. Tiga sisinya tidak ada yang sama panjang. Tiga sudutnya tidak ada yang sama besar. Dan tiga sudutnya tidak ada yang siku-siku. Ya, tidak ada yang siku-siku, tidak ada yang sama panjang, tidak ada yang sama besar. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, jumlah besar sudut segitiga. Kita mempunyai segitiga seperti ini ya. Ada tiga sudut. Tapi berapa jumlah tiga sudutnya itu? Kalian pernah ngukur? Nah, barangkali belum ya. Sekarang kita lihat, kita lakukan percobaan ini. Segitiga ini kita akan potong menjadi tiga bagian. Bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Kita potong ya. Tuh, satu yang sebelah atas. Sudutnya itu ditandai merah ya. Sudut pertama ditandai yang merah. Kemudian sudut kedua ditandai bulatan merah juga. Sudut ketiga ditandai bulatan 3 juga. Berapa sih jumlah ketiga yang ada tanda merahnya itu? Yuk kita lihat. Kita gabungkan jadi satu. Nah, ini sudut pertama ditambah dengan sudut kedua ditambah dengan sudut ketiga. Apa yang terjadi? Ya, ternyata membentuk sudut lurus ya. Terjadi membentuk garis lurus sudut lurus. Nah, itu sudutnya ya. Berapa besar sudut lurus? Ya, sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Kalau begitu,
jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Semua segitiga. Apapun jenis segitiganya, jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Paham ya? Baik, kita lanjut. Ambil contoh ya. Kita mempunyai sebuah segitiga. Sudut pertama besarnya 2A derajat. Sudut kedua besarnya 3A derajat. Sudut ketiga besarnya 35 derajat. Pertanyaannya, berapa besar masing-masing sudut dari segitiga tersebut? Ya, baik, kita pakai rumus yang tadi ya. Jumlah ketiga besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Berarti 2A ditambah 3A ditambah 35 sama dengan 180 derajat. Jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Oke, 2A tambah 3A berapa? 5A ya. Jadi 5A tambah 35 sama dengan 180 derajat. Kita kumpulkan 35 dengan 180. Berarti 5A sama dengan 180 dikurang 35. 180 dikurang 35 adalah 145. Jadi 5A sama dengan 145. Ya, masing-masing dibagi 5. Masing-masing dibagi 5. Jadi hasilnya A sama dengan 29 derajat. Nah, ketemu ya? Itu baru A-nya, ya. Tapi kita belum ketemu nih besar masing-masing sudut. Oke, kita lihat yang pertama, sudut 2A. 2A ya. A-nya 29. 2A berarti 2 kali 29. Hasilnya adalah 58 derajat. Sekarang yang kedua, yang 3A. A-nya 29 derajat. 3A berarti 3 kali 29 derajat. Hasilnya adalah 87 derajat. Kita coba cek, betul nggak sih hasilnya 180? 2A tambah 3A tambah 35. 2A 58. 3A 87 ditambah 35. 58 tambah 87 tambah 35. Ya, betul. Hasilnya 180 derajat. Oke, mudah ya? Alhamdulillah. Kita sudah belajar nih ya. Sekarang ketidaksamaan segitiga. Apa sih ketidaksamaan segitiga? Nah, ini kalian nanti bisa lakukan sendiri percobaan di rumah ya. Kita mempunyai sebuah lidi atau sedotan ini ya. Sedotan boleh, lidi boleh. Yang pertama berwarna kuning, panjangnya 10 cm. Ada lagi kuning, panjangnya 5 cm. Ada lagi kuning, lidi atau sedotan atau apapun ya, panjangnya 3 cm. 10 cm, 5 cm, dan 3 cm yang warna kuning. Sekarang yang warna hijau. Ya, bahannya sama, boleh lidi, boleh bambu, boleh sedotan, boleh apa saja ya. Pertama 12 cm nih yang paling panjang, 12 cm. Terus yang lebih pendek 6 cm dan satu lagi 6 cm juga sama. Kita coba buat segitiga yang warna kuning. Ya, warna kuning. Nah, ini yang paling panjang kita pasang, kemudian yang 5 cm kita pasang. Yang 3 cm, nah, bisa nggak nanti ujung-ujungnya ketemu? Ya, harus ujung-ujungnya ketemu ya. Harus ketemu di masing-masing ujung batang itu. Ya, ternyata nggak nyampe ya. Yang 3 nggak bisa nyampe ke yang 5. Tidak jadi sebuah segitiga. Tidak terjadi sebuah segitiga. Sekarang kita lihat dari batang yang hijau. Yang paling panjang dulu, 12 cm. Kemudian yang pendeknya 6 cm. Kira-kira ketemu nggak ujungnya nih dengan yang satu lagi? Tidak ketemu ya. Ternyata juga tidak terjadi sebuah segitiga. Waduh, gimana nih? Nah, kita ambil lagi batang lidi yang lain. Yang berwarna putih ya. Atau abu-abu muda nih, putih. Pertama panjangnya 8 cm, ukur 8 cm. Kemudian bikin lagi yang lebih pendek 6 cm. Kemudian bikin lagi yang lebih pendek lagi 5 cm. Kita akan lihat ini. Jadikah ini sebuah segitiga? Taruh dulu yang paling panjang 8 cm. Kemudian ujungnya ketemukan dengan yang 6 cm. Nah, sekarang pasang yang 5 cm. Bisa jadi enggak? Oh, ternyata pas ya, yang 5 cm ketemu ya. Ini terjadi sebuah segitiga. Kalau gitu apa rahasianya nih? Kok ada yang tidak terjadi, kok ada yang
jadi sebuah segitiga. Kita lihat rahasianya. Yang pertama, yang paling panjang 10 cm. Ya, batang paling banyak 10 cm. Batang yang pendek 5 dan 3. 5 tambah 3, 8, 10 masih lebih besar dari 8. Jadi batang yang paling panjang lebih besar daripada jumlah 2 batang yang pendek. Maka dia tidak terjadi sebuah segitiga. Sekarang kita lihat yang kedua. Batang yang paling panjang berapa? 12. Yang pendek 6 dan 6. Oh, ternyata batang paling panjang nilainya sama dengan batang yang pendek, 2 yang pendek itu. Sama dengan, kalau yang pertama tadi lebih besar, tidak jadi segitiga. Kalau sama, ternyata juga tidak jadi segitiga. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir nih ya. Batang paling panjang 8. Batang yang pendek-pendek 6 dan 5. 6 tambah 5, 11. Oh, ternyata 8 kurang dari 11. Nah, syaratnya untuk menjadi sebuah segitiga, batang yang paling panjang atau sisi paling panjang harus lebih kecil daripada jumlah 2 sisi yang lain. Ya, ambil aja yang paling panjang dulu. Yang paling panjang lebih kecil daripada jumlah 2 sisi yang lain. Itu syarat menjadi sebuah segitiga. Kalau lebih besar nggak boleh, sama dengan juga tidak boleh, tidak terjadi. Ya. Jadi kesimpulannya, untuk membentuk sebuah segitiga, maka sisi terpanjang harus lebih kecil daripada jumlah sisi-sisi yang pendek. Segitiga apapun, ya, segitiga apapun syaratnya adalah ini. Sekarang lanjut dengan sudut luar segitiga. Ya, kita mempunyai segitiga XYZ. Segitiga XYZ. Kemudian XY atau YX diperpanjang sehingga sampailah ke W, ya. YX diperpanjang, sisi Y, sisi X, ya. YX diperpanjang sampailah ke W. Nah, jadilah ada sudut ini. Ada sudut ini, inilah yang disebut dengan sudut luar segitiga. Di luar segitiga XYZ, ya. Di luar segitiga XYZ. Jadi sudut luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya dalam segitiga tersebut. Bagaimana menghitung besarnya? Ya, di pembahasan sebelumnya sudah tahu bahwa jumlah ketiga sudut segitiga 180 derajat. Berarti A tambah B tambah C 180 derajat ya sudutnya ya. Sehingga B tambah C sama dengan 180 dikurang A. Ya kan? A-nya pindahkan kanan, jadi negatif. B tambah C sama dengan 180 dikurang A. Bagaimana mencari W-nya? Ya, kita simak lagi. Sudut luar WXZ itu berpelurus dengan sudut YXZ. Ya, ini sudut luar WXZ berpelurus dengan YXZ. Masih ingat kan berpelurus? Berpelurus itu dua sudut ini jumlahnya 180. Atau dua sudut ini membentuk garis lurus, ya. Dua sudut ini membentuk garis lurus, ya. Ya, kita lanjut. Jadi WXZ sama dengan 180 dikurang YXZ. Kita lihat besar YXZ berapa. YXZ ternyata besarnya adalah A. Ya, YXZ besarnya adalah A. Jadi WXZ besarnya 180 dikurang A. Padahal tadi 180 dikurang A apa? Oh, ya kan? Tuh yang di atasnya. Padahal 180 dikurang A tadi adalah B tambah C. Kalau gitu, besar sudut WXZ adalah B tambah C. Ya. Nah, jadi A-nya tidak dipakai, kan dia bersebelahan dengan A tuh. WXZ bersebelahan dengan A. Nah, besarnya WXZ adalah dua sudut yang lain yang tidak bersebelahan dengan A, yaitu B dan C. Ya. Jadi misalnya A-nya 70 derajat, B-nya 65 derajat, C-nya 45, maka sudut luar WXZ adalah B tambah C, 65 tambah 45, yaitu 110. Ya. Baik, kita ambil kesimpulan dari pembahasan pertama, bahwa jenis segitiga dilihat dari panjang sisinya. Ada 3 macam, sama sisi, sama kaki, dan segitiga sembarang.
Jenis segitiga terdiri dari besar sudutnya ada 3 macam juga, segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Kemudian jumlah besar ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat, apapun segitiganya ya. Kemudian syarat terjadinya sebuah segitiga, maka sisi terpanjang harus lebih kecil daripada jumlah kedua sisi yang pendek. Ya, itu syaratnya. Kemudian yang terakhir, sudut luar segitiga berpelurus dengan sudut dalam segitiga di dekatnya. Berpelurus berarti jumlahnya 180 derajat. Ya. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kalian tinggal melatih dengan soal-soalnya. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.